Belajar bersama Bu An, patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 8, bab 5, persamaan garis lurus. Kita akan belajar pengertian kemiringan, ada di halaman 223 sampai dengan 226. Baik, ibu langsung membahas. Pembelajaran B anak-anak, pengertian kemiringan. Ayo bereksplorasi, perhatikan secara khusus tangga yang disandarkan pada dinding samping rumah pada gambar 5.7. Tangga yang disandarkan ke dinding merupakan gambaran bagaimana garis lurus digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemiringan tangga yang tepat harus diperhitungkan agar aman, nyaman, dan tidak berbahaya untuk dinaiki. Dapatkah kalian menentukan nilai kemiringan tangga tersebut? Dapatkah nilai kemiringan dipandang sebagai gradien dalam persamaan garis lurus? Sekarang cobalah untuk menemukan sesuatu dalam kehidupan sehari-hari yang menyerupai gambar 5.8 yang menunjukkan kemiringan suatu garis. Kita ke definisi anak-anak. Kemiringan adalah rasio antara jarak vertikal terhadap jarak horizontal. Persamaan berikut menyatakan pengertian kemiringan. Kemiringan sama dengan perubahan panjang sisi tegak atau vertikal dibagi dengan perubahan panjang sisi mendatar atau horizontal. Sekarang coba perhatikan baik-baik sajian tabel 5.1 agar kalian dapat memahami kemiringan suatu garis dengan mudah. Setelah itu coba lengkapi tabel 5.1 di bawah ini. Tabel 5.1 anak-anak, kemiringan persamaan garis lurus yang melalui dua titik koordinat. Tuh, yang ke satu anak-anak, persamaan garis lurusnya adalah Y sama dengan 2X. Kalau kita masukkan ke dalam rumus umum persamaan garis lurus, ini persamaannya adalah Y sama dengan MX. Berarti kalau biasanya itu Y sama dengan MX ditambah C anak-anak, berarti nilai C nya 0 anak-anak. Kalau kita masukkan ini, jika nilai X sama dengan 0, maka Y sama dengan 2 dikali 0 sama dengan 0. Berarti persamaan garis lurus ini melalui titik 0,0 anak-anak atau pusat koordinat. Selanjutnya salah satu titik yang dilalui adalah 1,2. Kita masukkan ke dalam persamaan garisnya. Y sama dengan 2X. Ini sama dengan 2 dikali, kalau nilai X nya 1, berarti 2 dikali 1 sama dengan 2. Sudah tepat anak-anak? Di sini apabila nilai X 1, berarti nilai Y nya 2, 1,2. Sudah tepat di sini. Selanjutnya kemiringan atau gradien dinyatakan dalam M anak-anak. Gradiennya adalah di sini. Kalau Y sama dengan MX, berarti gradiennya adalah 2. Ini. Atau 2/1 anak-anak. 2 atau 2/1. Artinya 2/1 itu 2 satuan ke atas dan 1 satuan ke kanan. Ini sama dengan anak-anak ibu beri tambahan penjelasan. 2 ini perubahan nilai Y, delta Y, per perubahan nilai X nya adalah 1. Berarti di sini perubahan nilai X. Kita cermati grafik koordinatnya anak-anak. Di sini ini garis ini melalui titik 0,0 atau pusat koordinat di sini. Selanjutnya juga melalui titik 1,2 di sini. Ini adalah garis Y sama dengan 2X. Kita cermati gradiennya. Ini ke atas 2 satuan, ke kanan 1 satuan. Ini 2 satuan ke atas, nilainya positif, di sini positif 2, dan 1 satuan ke kanan ini positif 1. Maka gradiennya adalah 2/1 atau 2. M nya sama dengan 2. Berdasarkan grafik koordinat ini kita cermati bahwa grafik ini miring ke kanan atas atau condong ke kanan anak-anak. Ini ibu beri tambahan penjelasan di bawah di sini. Tambahan penjelasannya, jika suatu garis memiliki persamaan Y sama dengan MX dan nilai M atau gradiennya positif, di sini tadi gradiennya positif 2, di sini 2 anak-anak,
maka gambar garisnya miring atau condong ke kanan dan melalui pusat koordinat. Jadi kalau Y sama dengan MX, nilai C-nya 0 anak-anak. Ini melalui pusat koordinat. Karena gradiennya positif, dia condong ke kanan. Lanjut ke persamaan garis yang kedua, yaitu Y sama dengan minus 2X. Berarti kalau dimasukkan ke dalam rumus umum persamaan garis lurus, yaitu Y sama dengan MX anak-anak. Jika nilai X sama dengan 0, maka Y sama dengan minus 2 dikali 0 sama dengan 0. Berarti grafik ini melalui titik 0,0 atau pusat koordinat anak-anak. Ini selanjutnya melalui titik negatif 1,2. Ini Ibu sebut X, Y anak-anak. Jika nilai X negatif 1 kita masukkan ke dalam persamaannya, Y sama dengan minus 2X sama dengan minus 2 dikali minus 1, maka nilai Y sama dengan 2. Titiknya negatif 1,2. Selanjutnya gradien garis ini adalah negatif 2 anak-anak. Nih gradiennya adalah negatif 2 atau 2 per negatif 1. Artinya ini 2 satuan ke atas dan 1 satuan ke kiri. Kalau duanya ini positif berarti ke atas, kalau bawah ini negatif 1 ini, yang bawah ini negatif berarti ke kiri nanti anak-anak. Ini 1 satuan ke kiri. Kita cermati gambar grafiknya. Ini adalah gambar grafik Y sama dengan persamaan Y sama dengan minus 2X melalui 2 titik, yaitu 0,0 di sini nih, dan juga negatif 1,2 di sini. Kita cermati 2 satuan ke atas, ini 2 satuan ke atas berarti plus 2 ini, dan 1 satuan ke kiri minus 1. Untuk gradien minus 2 ini anak-anak, ini kita bisa menjabarkan selain dengan 2 per minus 1, bisa juga ini ke kanan anak-anak, dari sini ke sini, ke kanan 1 satuan berarti plus 1, ke bawah 2 satuan berarti minus 2, seperti itu. Jadi gradiennya sama dengan minus 2 per 1 sama dengan minus 2. Ini sama saja anak-anak, nanti hasilnya juga sama, kemiringannya adalah negatif 2, nilai M negatif 2. Kita cermati grafiknya, ini gradiennya negatif, dia condong ke kiri atas anak-anak gambarnya. Selanjutnya melalui titik pusat koordinat yaitu 0,0 di sini. Karena nilai C-nya 0, ini persamaannya Y sama dengan MX. Penjelasannya di bawah. Jika suatu garis memiliki persamaan Y sama dengan MX dan nilai M atau gradiennya negatif, maka gambar garisnya miring atau condong ke kiri dan melalui pusat koordinat. Lanjut ke persamaan garis lurus yang ketiga, Y sama dengan 2X dikurang 4. Ini berarti rumusnya Y sama dengan MX ditambah C. Jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 2 dikali 0 dikurang 4 sama dengan negatif 4. Berarti garis ini melalui titik 0, negatif 4 anak-anak. Kita cermati, di sini ada angka negatif 4. Di sini juga negatif 4. Berarti 0, negatif 4 ini grafik memotong sumbu Y di 0, negatif 4. Ini adalah 0, C anak-anak. Ini kita cermati. Salah satu titik yang dilalui adalah 3,2. Ibu masukkan ini X, ini Y. Jika X sama dengan 3, maka Y sama dengan 2X dikurang 4 sama dengan 2 dikali 3 dikurang 4 sama dengan 2. 3,2 sudah tepat anak-anak titik yang dilalui. Sekarang kemiringan atau gradiennya anak-anak, ini gradiennya di sini nih. Nih M ini 2 atau 2 per 1, atau kita cermati di sini, ini di sini kita cermati angka 2 Y-nya, kita masukkan 2 di sini. Agar hasilnya ini 2, maka dikurang dengan 0 per nih Y-nya, X-nya 3 di sini 3 dikurang, agar mendapatkan nilai 1 maka dikurang dengan 2. Nih, artinya 2 satuan ke atas, ini 2 per 1, ini 2 satuan ke atas dan 1 satuan ke kanan. Berarti grafik ini selain melalui titik 0, negatif 4, 3,2, juga melalui titik 2,0 anak-anak. Di sini nih,
Ini perubahan nilai Y, di sini perubahan nilai X. Ini anak-anak, ini X-nya berarti 2, Y-nya 0. Berarti melalui titik 2, lanjut kita cermati grafik koordinatnya anak-anak. Ini adalah grafik dengan persamaan Y sama dengan 2X dikurang 4 anak-anak. Grafik ini melalui titik 0, -4, 2,0 dan juga 3,2 anak-anak. Kita cermati ada dua titik, yaitu 3,2 dan 2,0. Di sini 2,0, di sini 3,2 anak-anak. Tadi gradiennya adalah 2, ini artinya ke atas 2 satuan, ke kanan 1 satuan. Gradiennya positif 2, ini M sama dengan 2 anak-anak. Grafiknya miring ke kanan. Selanjutnya kalau kita cermati anak-anak, di sini grafik ini memotong sumbu Y di titik 0,4 yaitu 0,C anak-anak. Ini penjelasannya ada di bawah. Jika suatu garis memiliki persamaan Y sama dengan MX ditambah C dan nilai M atau gradiennya positif, maka gambar garisnya miring ke kanan dan memotong sumbu Y di titik 0,C. Lanjut ke persamaan garis yang keempat, Y sama dengan minus 2X ditambah 6. Berarti rumus umumnya adalah Y sama dengan MX ditambah C. Jika kita masukkan nilai X sama dengan 0, maka Y sama dengan minus 2X ditambah 6 sama dengan minus 2 dikali 0 ditambah 6 sama dengan 6. Grafik ini melalui titik 0,6 anak-anak, atau memotong sumbu Y di 0,6. Ini nilai 6, nilai C anak-anak. Selanjutnya satu titik yang dilalui adalah negatif 1,8. Ini Bu sebut dengan XY. Di sini Y sama dengan minus 2X ditambah 6. Kita masukkan nilai X negatif 1. Ini sama dengan negatif 2 kali negatif 1 plus 6 sama dengan negatif 2 kali negatif 1, ini 2 ditambah 6, 8 anak-anak. Sudah tepat, titiknya adalah negatif 1,8. Selanjutnya gradiennya, kemiringannya adalah negatif 2 di sini, negatif 2, atau bisa juga 6 per negatif 3 anak-anak. Ini boleh negatif 2 per 1, seperti ini boleh, 2 per negatif 1 juga boleh, 6 per negatif 3 juga boleh. Atau kalau melalui titik 8 ini, 8 di sini, ini Bu sebut XY, berarti di sini Y-nya 8 dikurang agar hasilnya 6 di sini, maka 8 dikurang 2. Di sini 0 ini salah anak-anak, berarti 8 dikurang dengan 2 per ini negatif 1, di sini negatif 1 akan mendapatkan negatif 3, ini dikurang dengan 2. Artinya ini negatif 2 atau 6 per negatif 3 ini artinya 6 satuan ke atas dan 3 satuan ke kiri melalui titik 2,2. Karena ini Ibu jelaskan agar anak-anak tidak bingung, di sebelah kanan gradiennya sama dengan Y dikurang dengan Y1 per X dikurang dengan X1 sama dengan ini XY-nya di sini, ini Ibu sebut X1 Y1. Y-nya tadi 8 dikurang dengan Y1-nya 2 per X-nya itu negatif 1 dikurang X1-nya 2. Nih. Sama dengan 8 dikurang 2, 6 per negatif 1 negatif 2 berarti negatif 3. Sudah tepat. Ini juga sama dengan negatif 2 anak-anak nanti. Nih kita cermati. Ini harus kita cermati bahwa nilai M untuk persamaan garis Y sama dengan MX ditambah C, ini kemiringan sama dengan Y dikurang Y1 per X dikurang X1. Bisa juga disebut dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Ini kita cermati untuk grafiknya. Ini grafik ini berarti memotong sumbu Y di 0,6 melalui titik negatif 1,8 dan titik 2,2. Ini memotong sumbu Y di 0,6 di sini melalui titik negatif 1,8 di sini dan melalui titik 2,2 di sini. Kita cermati. Ini
6 satuan ke atas, 3 satuan ke kiri. 6 satuan ke atas plus 6, 3 satuan ke kiri minus 3. Jika suatu garis memiliki persamaan Y sama dengan MX ditambah C dan nilai M atau gradiennya negatif, maka gambar garisnya miring ke kiri dan memotong sumbu Y di titik 0, C. Ini 0, C nya anak-anak. Lanjut ke soal nomor 5 anak-anak. Persamaan garisnya Y sama dengan X, berarti ini Y sama dengan MX. Di sini 1X ini sama dengan X, maka nilai M nya atau gradiennya 1 anak-anak. Di sini nih gradiennya adalah 1, Y sama dengan X. Jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 0. Berarti garis ini melalui titik 0,0. Selanjutnya di sini melalui satu titik yaitu 1,3. Di sini jika X sama dengan 1, Y sama dengan X, Y sama dengan 1 melalui titik 1,1. Maka jika di sini ditulis 1,3 ini salah anak-anak kalau persamaan garisnya Y sama dengan X. Maka ini Ibu coret menjadi 1. Nih. Gradiennya 1 atau 1/1 boleh, 2/2 boleh, atau 1 dikurang agar menjadi 1 dikurang 0 per 1 dikurang 0. Ini hasilnya 1/1. Artinya 1 satuan ke atas dan 1 satuan ke kanan. Ini berarti ini 0, ini 0. Ini melalui titik 0,0 ini anak-anak. Boleh juga di sini 2 dikurang 2 dikurang 0, 2 dikurang 0 juga boleh, nanti hasilnya juga sama 1 anak-anak. Kita cermati garis ini melalui titik 0,0 di sini dan juga 1,1 di sini. 1 gradiennya ini kemiringannya 1 satuan ke atas plus 1. Ini plus 1 anak-anak. Selanjutnya 1 satuan ke kanan juga plus 1. Ini adalah garis Y sama dengan X. Jika suatu garis memiliki persamaan Y sama dengan X, maka gambar garisnya miring ke kanan dengan gradien 1 anak-anak dan melalui pusat koordinat. Lanjut ke persamaan garis yang ke-6 anak-anak. Persamaan garisnya adalah Y sama dengan 4X ditambah 3, berarti rumusnya Y sama dengan MX ditambah C. Jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 4 kali 0 ditambah 3 sama dengan 3. Melalui titik 0,3 anak-anak, 0,3 nya di sini nih, C nya di sini. Salah satu titik yang dilalui adalah negatif 2, negatif 5. Kita masukkan ke persamaan. Y sama dengan 4X ditambah 3 sama dengan 4 dikali negatif 2. Nih, X nya sama dengan negatif 2 ditambah 3, negatif 8 tambah 3 negatif 5, berarti melalui titik negatif 2, negatif 5 sudah tepat anak-anak. Selanjutnya kita cermati kemiringannya adalah 4 nih, kemiringannya adalah 4 atau 4/1 atau bisa juga minus 4 per minus 1. Ini artinya juga 4 anak-anak. Nih, atau di sini tadi melalui titik Y nya Ibu tulis di sini Y dikurang dengan Y1. Nih. Negatif 5 dikurang bilangan berapa agar dapat 4, dikurang negatif 1 anak-anak. Negatif 5 ditambah 1, negatif 4 di sini kita cermati. Per ini X dikurang dengan X1 di sini. X-nya tadi negatif 2 di sini. Ini tadi Y-nya negatif 5, X-nya negatif 2, dikurang berapa agar hasilnya negatif 1, dikurang negatif 1 anak-anak jadi plus 1. Negatif 2 plus 1 ini negatif 1. Negatif 4 per negatif 1 ini sama dengan 4. Ini kita cermati, dijelaskan di sebelah kanan. Negatif 5 dikurang dengan negatif 1 per ini M-nya anak-anak, per negatif 2 dikurang negatif 1 ini sama dengan negatif 5 ditambah 1 per 2, negatif 2 ditambah dengan 1 sama dengan negatif 4 per negatif 1 sama dengan 4. Artinya kalau 4 ini anak-anak, ini 4 di sini nih, 4 satuan ke atas dan 1 satuan ke kanan. Kalau Ibu ambil yang di sini, ini bisa juga diartikan 4 satuan ke bawah, 1 satuan ke kiri juga bisa, nanti hasilnya juga sama.
Berarti titik yang dilalui negatif 1 anak-anak. Di sini negatif 1, negatif 1. Ini negatif 1, negatif 1. Nih, titik yang dilalui, gambar grafiknya 0,3 di sini, 0,3, negatif 2, negatif 5 di sini, negatif 1, negatif 1 di sini. Ini persamaan garisnya. Gradiennya adalah 4 anak-anak. Jadi dari titik negatif 5, negatif 2 di sini ke negatif 1 di sini. Ini ke atas 4 satuan plus 4. Ke kanannya adalah 1 satuan plus 1. Ini grafik Y sama dengan 4X ditambah 3. Condong ke kanan anak-anak. Jika suatu garis memiliki persamaan Y sama dengan MX ditambah C dan nilai M atau gradiennya positif, maka gambar garisnya miring ke kanan dan melalui titik 0, C. Berdasarkan hasil kegiatan pada kedua persamaan di atas, coba kalian eksplorasikan hasil diskusinya dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut. Yang ke-1, apa yang membedakan garis yang melalui pusat koordinat dengan garis yang melalui titik lain dalam sistem koordinat? Ibu memberi alternatif jawaban. Garis yang melalui pusat koordinat 0,0 mempunyai persamaan Y sama dengan MX, sedangkan garis yang melalui titik lain dalam sistem koordinat mempunyai persamaan Y sama dengan MX ditambah C. Yang kedua, pada koordinat kartesius, mengapa beberapa garis miring ke kanan sementara yang lain miring ke kiri? Ibu memberi alternatif jawaban. Garis miring ke kanan karena mempunyai gradien positif dan miring ke kiri karena mempunyai gradien negatif. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga anak-anak. Bagaimana cara menentukan persamaan garis dengan kemiringan M yang melalui pusat koordinat? Baik, dijelaskan. Jika suatu garis mempunyai kemiringan M dan melalui pusat koordinat 0,0, maka nilai M-nya atau kemiringannya adalah ini delta Y per delta X anak-anak. Y dikurang 0 per X dikurang 0. M-nya sama dengan perubahan nilai Y per perubahan nilai X. Karena tadi, ini nomor 3, karena tadi melalui 0,0 berarti Y dikurang 0 per X dikurang 0 sama dengan M sama dengan Y per X, berarti MX sama dengan Y. Persamaan garisnya Y, berarti persamaan garisnya Y sama dengan MX ini, sehingga persamaan garisnya menjadi Y sama dengan MX. Lanjut ke pertanyaan yang keempat, bagaimana persamaan garis yang melalui sembarang titik X1, Y1 dan bergradien M? Jika suatu garis melalui sembarang titik X1, Y1 dan bergradien M, maka nilai M, ini dijelaskan, nilai M-nya delta Y per delta X, berarti Y dikurang Y1 per X dikurang X1, bisa juga Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 juga bisa. M dikali dengan X dikurang X1 sama dengan Y dikurang Y1. Ini berarti M dikali X dikurang X1 sama dengan ditambah dengan, ini pindah ruas anak-anak, ditambah dengan Y1 sama dengan Y, berarti persamaan garisnya Y sama dengan M dikali X dikurang X1 dalam kurung ditambah dengan Y1. Ini sudah ketemu, sehingga persamaan garisnya menjadi Y sama dengan M dikali X dikurang X1 ditambah Y1. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.